Good morning, students. I hope you always healthy and happy. Baik, pada bab ini kita akan mempelajari tentang opinion and thoughts. Jadi, opinion, kita bahas pengertian secara umumnya. An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give our opinion, it's important to give reasoning as well. Jadi, opini itu merupakan cara atau sarana untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan kita tentang sesuatu. Jadi, opini di sini bisa tentang seseorang atau benda. Nah, ketika kita ingin mengutarakan opini, penting juga bagi kita untuk mengutarakan atau memberikan alasan untuk memperkuat opini kita. Oke, selanjutnya, expression of opinion. Opinion can be expressed in two ways. Jadi, opini ini bisa dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama, personal point of view. These expressions are used to show our personal view. Jadi, ekspresi ini digunakan untuk menunjukkan opini kita secara pribadi. Lalu yang kedua ada general point of view. Jadi, untuk mengekspresikan pendapat secara umum, secara luas gitu. Selanjutnya kita bahas personal point of view. Di sini sudah ada pengertiannya. These expressions are used to show our personal view. Kata-kata ini digunakan untuk menunjukkan opini kita secara pribadi. Contohnya, in my opinion, menurut pendapatku. Yang kedua, I think, saya pikir, bla 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 bla. Yang ketiga ada I personally think, saya pribadi berpendapat apa statementnya tadi. Selanjutnya in my experience, menurut pengalamanku. I strongly believe that, saya sangat yakin bahwa. From my point of view, menurut pandangan saya. As I understand, atau sepemahaman saya. What I mean is, yang saya maksud adalah, in my humble opinion, menurut pendapat saya. Humble di sini sebenarnya kalau secara umum, humble itu artinya rendah hati. Tapi di sini kita menggunakannya secara sederhana artinya. Jadi, menurut pendapat saya secara sederhana. Selanjutnya ada I would like to point out that, saya ingin mengutarakan bahwa to my mind, pendapatku, I'm compelled to say, saya terpaksa untuk mengatakan bla bla. Yang terakhir ada I reckon, saya memperhitungkan. Selanjutnya, general point of view. These expressions are used to show general point of view. Kata-kata ini digunakan untuk menunjukkan opini secara umum atau luas. Contohnya, most of people do not agree. Banyak orang yang tidak setuju. Selanjutnya, almost everyone think. Hampir setiap orang berpikir. Some people say that. Beberapa orang mengatakan bahwa. Some people believe that. Beberapa orang yakin bahwa. Of course, many argue. Tentu, banyak orang berargumentasi. Generally, it is accepted. Umumnya, itu diterima. The majority disagree with. Mayoritas tidak setuju. Jadi, disagree itu artinya tidak setuju. Dan yang ini kebalikannya. The majority agree with. Mayoritas setuju. Dan terakhir, it is considered, itu dianggap. Oke, sampai sini. Semoga sudah paham ya. Jadi, dalam sebuah opini pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju itu agree with an opinion. Bisa menggunakan kata atau kalimat of course, tentu saja. This is absolutely right, atau ini sangat benar.
I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapatmu. I could not agree more. Artinya saya sangat setuju. Jadi, idiom ini bukan idiom can agree more atau could not agree more. Itu bukannya tidak setuju, tetapi sangat setuju. Kita sangat setuju dengan pernyataan seseorang tersebut. Karena saking setujunya, kita nggak bisa setuju lebih dari itu lagi. Begitu, ini sebuah idiom. Selanjutnya, I agree with what you are saying, but have you ever? Saya setuju dengan pendapatmu, namun pernahkah kamu? Jadi dia ini setuju, tapi masih ragu begitu. Jadi dia menanyakan kembali pada pemberi statement itu. Selanjutnya, I agree. I never thought about that. Artinya saya setuju, saya tidak pernah berpikir seperti itu. That is a good point. Itu poin yang bagus. Selanjutnya, I think so too. Saya juga berpikir seperti itu. Oke, lanjut disagreeing with an opinion. Ketika kamu tidak setuju dengan pendapat seseorang, maka kamu bisa menggunakan ekspresi sebagai berikut. Yang pertama, I am sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju denganmu. I am not sure, I agree with you. Saya nggak yakin setuju dengan pendapatmu. I'm afraid I have to disagree with you. Artinya, maaf, saya tidak sependapat denganmu. I don't believe that. Saya tidak setuju dengan itu. I disagree with you. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. This is not the same thing at all. Ini bukan perkara yang sama. I'm not convinced that. Saya tidak yakin bahwa. Oke, lanjut. Let's look at the sentence structure to express opinions. Jadi pertama ada subject. Di sini ada subject, ada verb, ada object. Subjeknya itu I, verbnya agree, objeknya with what you're saying. Jadi untuk memberikan opini atau pikiran biasanya menggunakan verba yang khusus. Di antaranya itu agree, believe, reckon, doubt, assume, or think.